Puputan Jagaraga. Tokoh-tokohnya meliputi Jenderal Michiels, Cornelis Albert de Brouwer, dan pasukan Belanda. I Gusti Ketut Jelantik, Jero Jempiring, dan prajurit kerajaan. Perang Puputan Jagaraga bukanlah perang pertama yang terjadi antara kerajaan Bali dengan bangsa Belanda. Perang Puputan Jagaraga ini adalah perang ketiga yang terjadi selama 4 tahun silam. Perang pertama yaitu Perang Buleleng terjadi pada tahun 1846 yang dimenangkan oleh pihak bangsa Belanda. Perang Buleleng ini mengharuskan rakyat untuk pindah ke Bukit Jagaraga untuk mengamankan diri dan menghapus hak tawan karang yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di kerajaan Bali. Perang kedua yaitu Perang Jagaraga yang terjadi pada tahun 1848. Perang ini dimenangkan oleh pihak kerajaan Jagaraga karena telah mengatur strategi dan memiliki posisi yang strategis untuk memantau pihak Belanda. Perang yang ketiga adalah Perang Puputan Jagaraga. Perang ini akan dijelaskan dalam video. Yuk simak. Jika sedang bersantai, Jenderal Michiels mendapatkan informasi yang membuat emosinya tersulut. Sepisahnya kau selalu membuat kerusuhan di wilayah kekuasaanku dan merampas semua kapal prajuritku. Tidak bisa biarkan. Jenderal Michiels murka akan perilaku yang dilakukan para Raja Bali karena tetap menerapkan hak tawan karang yang sudah dihapuskan dalam perjanjian damai antara Kerajaan Buleleng dengan bangsa Belanda. Selamat siang. Walaupun kita telah memenangkan peperangan ini, kita tetap harus waspada bahwa saya yakin pihak Belanda tidak akan menerima kekalahan ini dengan mudah. Semangat! Merdeka, merdeka, merdeka. Di sisi lain, di Batavia pada April 1849, pemerintah Belanda telah mempersiapkan prajurit untuk menyerang Jagaraga dengan 60 kapal dan senjata lainnya. Pada tanggal 14 April 1849, Belanda mendarat ke Pelabuhan Pabean dan Pelabuhan Sangsit untuk melakukan serangan dari dua arah. Untuk mencegah terjadinya perang, segera bersiaplah menuju Pelabuhan Pabean. Siap laksanakan Paduka Raja. Segera! Tibalah mereka di Pelabuhan Pabean. Selamat pagi, Jenderal. Namun niat baik kedatangan dari I Gusti Ketut Jelantik ditolak. Bagaimana jikalau kita melakukan sebuah perdamaian? Tidak, kami tahu bahwa kau memiliki siasat buruk. Setelah ditolak oleh Jenderal Michiels, I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng serta pasukannya menuju Kerajaan Jagaraga. Ketika dalam perjalanan menuju Kerajaan Jagaraga, mereka diserang oleh pihak Belanda.
Dan ketika itu juga mereka tewas. Di sisi lain, di kerajaan Jagaraga, Jero Jempiring sementara waktu memimpin kerajaan Jagaraga. Selamat siang, Jero. Selamat siang. Bagaimana tindakan yang harus kita lakukan? Terus menyerang untuk mempertahankan benteng pertahanan. Siap laksanakan. Di sisi lain, pihak Belanda juga sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang benteng pertahanan Jagaraga yang dipimpin oleh Albert de Brauw. Segera persiapkan pasukan untuk menyerang benteng pertahanan Jagaraga. Siap, Tuan. Benteng Jagaraga sudah diserang oleh pihak Belanda dengan habis-habisan. Setelah berjuang dengan usaha yang keras, seluruh pasukan Jagaraga rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan benteng Jagaraga. Pada akhirnya benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 19 April 1849. Belanda berhasil menguasai Pulau Bali Utara.